Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kedua dari mata kuliah e-commerce. Sebelum kita masuk ke materi kedua, kita review sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu kita sudah kenalan dengan si e-commerce kemarin ya. Apa itu e-commerce? Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya e-commerce, ada waktu itu kemarin tuh yang sudah saya jelaskan, yaitu ada 3 faktor utama yang melatar belakangi munculnya e-commerce itu. Yang pertama adalah evolusi komputer, yang dulunya komputer itu ukurannya besar dan bobot beratnya juga besar gitu ya, yang tidak memungkinkan kita untuk bisa sebagai alat transaksi e-commerce itu ya, sampai hingga berevolusi terus gitu ya, dari generasi ke generasinya, sehingga alat untuk transaksi e-commerce itu yang bernama sekarang handphone itu lebih fleksibel, yang bisa kita genggam di tangan kita gitu ya, saking simpelnya. Nah, kemudian faktor yang kedua munculnya e-commerce itu adalah jaringan internetnya ya, perkembangan jaringan internet yang semakin hari semakin cepat ya, yang dulunya hanya bisa kita teleponan aja sinyal jaringannya itu, kemudian berkembang terus sampai sekarang kecepatannya itu sudah kayak kilat gitu ya, yang namanya 5G ya. Nah, dengan adanya perkembangan jaringan internet yang semakin cepat ini adalah salah satu pemicu dan menjadi faktor utama yang melatar belakangi munculnya e-commerce itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor manusianya, yaitu perubahan pola pikir dan gaya hidup manusianya ya. Itu kita sudah bahas kemarin ya, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya e-commerce itu. Selanjutnya kita sudah bahas sejarah e-commerce di Indonesia, sampai kita juga membahas seberapa besar potensi e-commerce itu. Sehingga saya kemarin juga memberi tugas kalau kita bisa mengambil peluang itu juga sebagai pelaku bisnisnya, sehingga saya mengajak saudara juga membuat tugasnya itu bagaimana ide bisnis saudara jika saya mengajak saudara untuk menjadi pelaku bisnis di e-commerce ini. Kemudian sudah saya cek ide-ide bisnis saudara bagus-bagus nih, tapi alasannya ide itu akan diaplikasikan bagaimana itu gitu ya, itu kurang kuat, menurut saya kurang kuat ya. Adalah landasannya itu dari jurnal atau artikel atau data yang kuat gitu ya, yang bisa memperkuat ide saudara itu agar bisa diterima oleh orang gitu ya. Contoh ide bisnisnya itu industri BBM hasil daur ulang plastik
Nah, bisa terinspirasinya itu dari detiknews.com yang memberitakan adanya kemampuan mengubah sampah plastik menjadi BBM. Nah, dengan alat destinatornya. Nah, itu memperkuat ya, menjadi peluang bisnis dan memperkuat ide bisnis kita tadi. Tambah lagi ada datanya, dibutuhkan konsumsi BBM itu di Indonesia per tahunnya itu adalah 75 kiloliter, 75 juta kiloliter dibutuhkan ya. Nah dari angka-angka ini semakin membuat kita yakin, percaya kalau industri BBM ini adalah ide yang ada landasan yang kuat gitu untuk kita lakukan. Jadi kita juga termotivasi untuk menjalankan bisnisnya tersebut. Kemudian sistem pemasaran ini maksudnya itu metode e-commerce-nya. Nah ini itu bebas apanya. Bagaimana cara saudara jelaskannya? Misalkan tadi contoh kasusnya itu BBM saja, kita membuka outlet atau ya pengisian tempat BBM ini ya, yang kita linkkan, daftarkan ke Google Map. Kenapa Google Map? Mungkin karena kita apa-apanya sekarang kalau mencari alamat ataupun mencari suatu tempat itu sekarang udah main Google Map aja. Nah, kita bisa memanfaatkan Google Maps itu dengan melengkapi profil lengkap kita, kemudian dilinkkan ke page Facebook, page Instagram, website, aplikasi medsos lainnya, dan bisa kita kuatkan lagi mungkin ya dengan mempromosikannya ini dengan FB Ads, Instagram Ads dan sebagainya gitu. Jadi, dalam menjelaskan itu jangan hanya sekedar menginformasikan sekilas saja. Kalau bisa itu lebih detail menjelaskan dan juga lebih ada dasarnya gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang kategori dan jenis transaksi e-commerce. Kategori e-commerce ini ada 3. Pertama, kategori dan jenis transaksi e-commerce ini materi ini ada tujuan agar saudara sebagai mahasiswa memiliki keahlian dan pengetahuan dalam menentukan kategori dan jenis transaksi e-commerce yang akan digunakan untuk bisnis atau usaha yang saudara jalani keseharian ya, agar lebih tepat sasaran dan lebih efektif ya. Masuk kita ke kategori e-commerce. Kategori e-commerce itu ada 3 ya. Pertama, pure e-commerce, dari bahasanya aja pure itu murni, berarti transaksi e-commerce ini dari awal sampai selesai itu murni 100% digital atau elektronik ya. Jadi ciri dari pure e-commerce ini adalah organisasi atau bisnisnya ini penyelenggaraannya itu benar-benar organisasi online. Jadi nama model bisnisnya ini New Economy Organization ya. Dan menjual produk atau jasanya hanya secara online. Nah,
Kita beri contoh full e-commerce ini adalah misalkan software antivirus ya. Nah, kita memesan software antivirus ini melalui websitenya, kemudian kita lakukan pembayaran melalui transfer misalkan ya, transfer antar rekening, atau mungkin juga melalui debit saldo itu dan sebagainya ya. Kemudian setelah transaksi pembayarannya sudah oke, maka perusahaan atau yang memiliki produk ya itu biasanya mengirimkan produknya ini ke email, mengirimkan master antivirusnya ke email, atau kita disediakan link untuk tempat mendownload master antivirusnya tersebut. Itu contohnya ya. Contoh lain juga bisa misalnya jual beli e-book, software SPSS ini untuk saudara yang mau skripsi gitu kan. Terus ada juga contoh lain itu voucher game, e-tiket, atau aplikasi ruang guru ya, dan sebagainya. Banyak ya aplikasi online berbayar lainnya ya. Kemudian kategori yang kedua adalah partial e-commerce ya. Partial e-commerce ini adalah pencampuran transaksi antara tradisional dengan murni digital ya, gabungan aspek digital dan tradisional atau manual atau fisik. Nah, nama model bisnisnya click and mortar organization ya, penggabungan transaksi antara offline dan online. Nah, kegiatan utama bisnis ini di dunia nyata. Tadi kegiatan utamanya online saja. Sekarang kegiatan bisnis utamanya itu di dunia nyata. Contoh partial e-commerce adalah Hypermart. Selain melayani transaksi secara offline, Hypermart ini telah memiliki situs web yang khusus melayani transaksi secara online. Nah, yang membedakan antara pure dan partial e-commerce ini ada tingkat derajat digitalisasinya itu ya. Kita lihatnya itu dari 3 hal, yaitu bentuk produk atau jasa yang dijual, kemudian proses bisnisnya, dan yang ketiga bagaimana agen penyalur atau pengirimannya hingga produk itu sampai ke tangan konsumen. Oke, kita lihat satu-satu. Pembedanya yang pertama itu kan bentuk produknya. Kalau pure e-commerce, bentuk produknya itu tidak bisa disentuh atau dipegang, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Nah, sedangkan partial e-commerce berbentuk fisik yang bisa kita pegang gitu. Pembeda yang kedua itu proses bisnisnya. Semua sistemnya digital, online semuanya. Seperti pembayarannya via transfer bank, atau dengan cara penarikan pulsa, atau dengan cara penarikan debit saldo, atau dengan kartu debit, kartu kredit gitu ya, transaksinya. Pokoknya sistem transaksi proses bisnisnya ini secara digital semuanya gitu. Sedangkan partial e-commerce ada sistem manualnya dalam proses bisnisnya ini, seperti dalam hal pembayaran menggunakan cara COD ya, barang sampai duluan baru bayar gitu. Kemudian pembeda selanjutnya adalah agen penyalur. Nah, kalau kue kamul biasanya
produknya itu dikirim secara digital juga, yaitu dikirim melalui email atau perusahaan mengirimkan link downloadnya. Setelah melakukan pembayaran pembelian, ada link downloadnya itu biasanya tuh. Sedangkan partial e-commerce, produk yang kita pesan dikirim melalui jasa kurir. Jadi kita nanti ada berhubungan dengan jasa kurir seperti JNT, JNE, Pos dan sebagainya. Nah, itu ya yang jelas ya, beda antara pure e-commerce dengan partial e-commerce itu ya. Selanjutnya kategori yang ketiga adalah pasar elektronik atau e-marketplace. Nah, namanya pasar berarti semua kategori e-commerce itu ada ya di pasar ini, di marketplace ini ya. Itu pasar ini merupakan pasar online di mana pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar produk, jasa, uang ataupun informasi. Nah, bisa juga kategorinya itu masuk sebagai pasar elektronik ini pure e-commerce, atau juga bisa ke kategori partial e-commerce. Contohnya ya Shopee ya, e-marketplace-nya misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Di Shopee ini yang transaksinya pure e-commerce, contohnya Shopee menyediakan transaksi pembelian pulsa, pembayaran tagihan listrik, tagihan tiket pesawat dan sebagainya ya. Nah, tapi di Shopee pun juga ada transaksi partial e-commerce ini ya. Jadi di pasar elektronik atau e-marketplace ini, dua kategori sebelumnya, pure e-commerce dan partial e-commerce, ada bergabung ya di marketplace ini ya, di e-marketplace ini. Seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, pasti ada selain menyediakan produk-produk yang berkategori partial e-commerce, juga ada menyediakan produk-produk yang berkategori pure e-commerce. Nah, itu ya kategori e-commerce. Selanjutnya kita masuk ke jenis transaksi e-commerce ya. Jenis transaksi e-commerce ini bentuk secara garis besarnya ada dua pula ya. Ada jenis e-commerce itu berdasarkan produk yang dijual. Ada juga nanti jenis e-commerce ini kan pelaku dalamnya. Oke, pertama e-commerce berdasarkan jenis yang pertama adalah e-commerce PC ya. Dari kata ada good artinya bukan bagus ya, tapi bisa dibilang produk ya. E-commerce physical good, jenis transaksi e-commerce yang dan bertransaksi produk barangnya berbasik ya, fisik ya, berupa pakaian, makanan, elektronik dan sebagainya. Biasanya ada biaya tambahan, yaitu biaya kirim ataupun pajak. Ini ya, Lazada, Shopee. Lazada menjadi salah satu dominan cenderung
e-commerce physical good karena barang banyaknya kategorinya berbentuk produknya itu berbentuk barang fisik. Selanjutnya e-commerce digital ya. Nanti dari ya barang ke di situ bentuknya digital. Aksi e-commerce ini yang berbentuk digital ya, digital. Di situ beda-bedanya berbentuk digital. Contoh berbentuk digital e-musik. Saudara ingin produk-produk digital musik-musik favorit gitu ya, saya bisa belinya gitu ya. Kemudian memiliki Microsoft final, bisa juga belinya di Microsoft, kan itu juga produk digital ya. Kemudiannya seperti e-book ya, misalkan e-book tentang mata kuliah di kampus gitu ya, bisa di-download di Play Store. E-book itu juga tergolong ke produk. Kemudian jenis tiga dari berdasarkan produk adalah e-commerce service good. Produknya itu untuk jasa ya. Jadi transaksi e-commerce produknya itu atau layanan ya. Misalkan ya contoh gitu ya, reservasi tiket di Traveloka, dan saudara beli tiket pesawat, hotel, tiket bioskop, dan di Agoda. Nah itu bisa. Atau asuransi jiwa di kendaraan dan sebagainya, tergolong ke produk jasa. Nah, saudara mau ikut training online ini ya. Trainingnya itu topiknya saudara gitu ya. Kemudian sebelum mengikuti trainingnya itu dan masuk ke grupnya, saudara bayar dulu jasa training, lunas bayar baru bisa masuk pembelajaran ataupun ke grup training tersebut. Terus contoh jasa office good, jadi transaksi bentuk produknya itu berupa jasa. Produk yang dijual, jadi berdasarkan produk yang dijual physical good namanya. Jadi bentuk produknya itu fokus berbentuk fisik. Digital good berarti transaksi e-commerce-nya barang yang berbentuk digital. Kemudian e-commerce service good produk yang dijual itu atau
service. Kemudian e-commerce berikutnya ya, pelaku. Yang pertama B2B. Ya, di sini ada ya pelaku